Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan membacakan kembali peringkat 20 besar penjualan mobil di Indonesia periode Februari 2025. Data ini adalah data wholesale dari Gaikindo, saya ranking tidak termasuk pickup ringan. Oke, langsung saja kita mulai. Saya bacakan inilah peringkat 20 besar penjualan mobil di Indonesia periode Februari 2025. Kita mulai dari peringkat 20. Diisi oleh Honda BR-V dengan wholesale sebanyak 1034. Honda BR-V di bulan ini turun satu peringkat. Dari bulan sebelumnya dia peringkat 19, di bulan Februari dia turun ke peringkat 20. Tetapi secara wholesale ada sedikit kenaikan, yaitu sebanyak 163 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke peringkat 19. Diisi oleh Mitsubishi Pajero Sport dengan wholesale sebanyak 1044 unit. Mitsubishi Pajero Sport di bulan ini mengalami penurunan 3 peringkat, yaitu dari bulan sebelumnya dia peringkat 16, di bulan Februari dia turun ke peringkat 19. Sama seperti Honda BR-V, walaupun peringkatnya turun, tapi secara wholesale ada sedikit kenaikan, yaitu sebanyak 60 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke peringkat 18, diisi oleh Daihatsu Ayla dengan wholesale sebanyak 1058 unit. Daihatsu Ayla di bulan ini juga mengalami penurunan 4 peringkat. Meskipun begitu, secara wholesale dia masih ada kenaikan sebanyak 40 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita beralih ke peringkat 17. Ya, diisi oleh BYD M6 dengan wholesale sebanyak 1093 unit. BYD M6 bulan lalu dia sempat terkeluar dari 20 besar. Yang sebelumnya di tahun 2024 yang lalu dia berturut-turut 3 bulan masuk peringkat 20 besar. Di Januari dia terkeluar dan akhirnya di Februari dia masuk lagi peringkat 20 besar dengan menduduki peringkat 17. Luar biasa, BYD M6 menjadi mobil listrik yang menurut saya bertahan di 20 besarnya cukup bagus ya. Kemarin berturut-turut 3 bulan walaupun sempat keluar, tapi di bulan ini sempat masuk lagi dengan penambahan wholesale yang cukup luar biasa di bulan ini, yaitu sebanyak 512 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oh ya Mas Bro, nanti setelah video ini saya akan membuat video lagi ya, yaitu yang khusus membahas tentang penjualan mobil listrik secara wholesale. Jadi saya peringkatkan, ya mungkin nanti saya buat 15 atau 10 besar yang khusus mobil listrik, kira-kira mobil apa saja yang masuk di peringkat penjualan mobil listrik. Jangan lupa subscribe channel ini supaya nanti ketika saya upload video baru, kawan-kawan langsung dapat notifikasi. Oke, kita beralih ke peringkat 16. Diisi oleh Suzuki XL7 dengan wholesale sebanyak 1105 unit. XL7 merupakan mobil andalan Suzuki, tetapi di bulan ini dia harus mengalami penurunan 6 peringkat. Yang sebelumnya dia peringkat 10, di bulan Februari harus turun ke peringkat 16. Secara wholesale di bulan Februari juga terdapat penurunan, yaitu sebanyak 436 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke peringkat 15, diisi oleh Toyota Veloz dengan wholesale sebanyak 1127 unit. Toyota Veloz di bulan ini mengalami kenaikan 5 peringkat, yang bulan sebelumnya dia peringkat 20, di bulan Februari naik ke peringkat 15. Secara wholesale juga terdapat kenaikan, yaitu sebanyak 262 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita beralih ke peringkat 14. Diisi oleh Toyota Fortuner dengan wholesale sebanyak 1168 unit. Toyota Fortuner di bulan ini harus mengalami penurunan 3 peringkat, yaitu dari peringkat 11 di bulan sebelumnya, di bulan Februari harus turun ke peringkat 14. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu turun sebanyak 49 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita masuk ke peringkat 13, diisi oleh Toyota Rise dengan wholesale sebanyak 1277 unit. Toyota Rise di bulan ini juga mengalami penurunan peringkat, yaitu dari peringkat 12 turun ke peringkat 13 atau turun 1 peringkat Mas Bro. Meskipun begitu, secara wholesale dia terdapat kenaikan sebanyak 169 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita beralih ke peringkat selanjutnya, yaitu peringkat 12.
diisi oleh Honda HR-V dengan wholesale sebanyak 1.371 unit. Honda HR-V di bulan ini mengalami kenaikan 6 peringkat, yaitu dari bulan sebelumnya dia peringkat 18, di bulan ini berhasil nongkrong di peringkat 12. Secara wholesale juga terdapat kenaikan, yaitu naik sebanyak 472 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita beralih ke peringkat 11. Diisi oleh sebuah wajah lama yang sudah lama nggak tampil, tapi di bulan ini tampil dan langsung merebut peringkat 11, yaitu Daihatsu Xenia dengan wholesale sebanyak 1.423 unit. Ya, Daihatsu Xenia sudah cukup lama tidak nongkrong di kursi 20 besar ya. Akhirnya di bulan ini, bulan Februari 2025, dia berhasil kembali menunjukkan eksistensinya dengan menduduki peringkat 11. Oke, luar biasa. Bahkan wholesale di bulan Februari 2025, Daihatsu Xenia mendapatkan kenaikan sebanyak 1.123 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Luar biasa. Apakah ini sebuah keterlambatan pengiriman produk yang sebelumnya sempat terdelay sehingga di bulan ini dia ngirim banyak, ataupun memang minat terhadap Daihatsu Xenia kembali naik lagi, Mas Bro? Kita lihat bulan depan, apakah dia masih bertahan di kursi 20 besar ataukah terlempar keluar dari kursi tahta 20 besar lagi, Mas Bro? Oke, kita beralih ke 10 besar. Siapa coba? Ya, nomor 10 adalah Toyota Agya dengan wholesale sebanyak 1.607 unit. Toyota Agya di bulan ini mengalami penurunan 2 peringkat, yaitu dari peringkat 8 turun ke peringkat 10. Secara wholesale juga terdapat penurunan sebanyak 553 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke peringkat 9, diisi oleh Mitsubishi Xpander dengan wholesale sebanyak 1.651 unit. Mitsubishi Xpander secara peringkat tetap bertahan di peringkat 9, artinya secara peringkat Mitsubishi Xpander tidak mengalami pergerakan, Mas Bro. Tetapi di bulan Februari ini dia ada sedikit penurunan wholesale sebanyak 43 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita beralih ke peringkat 8. Diisi oleh Daihatsu Terios dengan wholesale sebanyak 1.688 unit. Daihatsu Terios di bulan ini mengalami kenaikan 9 peringkat, luar biasa. Banyak orang yang heran ya, kenapa di tahun 2025 ini Daihatsu Terios masih laku keras ya, karena ada beberapa mobil yang memang secara model ataupun secara fitur bahkan kenyamanan dinilai lebih fresh. Tetapi ingat kawan-kawan, Daihatsu Terios ini termasuk kembarannya Toyota Rush, punya sebuah kelebihan yang mayoritas tidak dimiliki oleh mobil-mobil keluaran terbaru saat ini. Apa coba? Ya, RWD. Itu mungkin menjadi salah satu faktor kenapa Daihatsu Terios sampai dengan hari ini termasuk Toyota Rush masih tetap bertahan dan laris manis menjadi selera masyarakat Indonesia. Luar biasa. Bahkan di bulan ini dia mendapatkan kenaikan wholesale sebanyak 737 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 7. Diisi oleh Toyota Avanza dengan wholesale sebanyak 2.775 unit. Secara peringkat Toyota Avanza tetap nongkrong di peringkat 7. Ada apa nih Toyota Avanza? Kalau di 2024 lalu dia rajin menjadi sang jawara, tetapi di 2025 ini sudah 2 bulan dia tidak bergerak dari peringkat 7. Kira-kira kenapa, Mas Bro? Apakah secara pengiriman sudah dihajar di 2024 lalu, ataukah minat masyarakat sudah mulai turun terhadap Toyota Avanza? Kita lihat bulan depan dan bulan-bulan depannya lagi. Seperti apa pergerakan Toyota Avanza? Apakah dia berhasil merebut kursi tahta sang jawara, ataukah ya dia akan bermain di kursi baru sekitar kursi 10 besar. Oke, kita nantikan bulan-bulan berikutnya. Tetapi di bulan ini walaupun secara peringkat dia tetap nongkrong di peringkat 7, tetapi secara wholesale ada kenaikan sebanyak 288 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita move on ke peringkat 6. Diisi oleh Toyota Innova Reborn dengan wholesale sebanyak 2.929 unit. Toyota Reborn di bulan ini juga tidak mengalami pergerakan peringkat, tetap di peringkat 6 dari bulan lalu. Tetapi secara wholesale ada sedikit kenaikan,
yaitu sebanyak 437 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita masuk ke 5 besar. Ini nih sang jawara-jawaranya nih. Kira-kira siapa nih yang menjadi jawara pembuat macet jalanan di Indonesia nih? Oke, kita buka peringkat 5 Mas Bro. Diisi oleh saudaranya Innova Reborn tadi ya, Innova Zenix dengan wholesale sebanyak 3079 unit. Innova Zenix di bulan ini mengalami penurunan 1 peringkat, yaitu dari bulan sebelumnya dia peringkat 4, di bulan ini dia turun ke peringkat 5. Tetapi secara wholesale ada sedikit kenaikan walaupun peringkatnya turun, yaitu naik sebanyak 400 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita move on ke peringkat 4. Diisi oleh Toyota Rush dengan wholesale sebanyak 3161 unit. Toyota Rush di bulan ini mengalami penurunan 1 peringkat, yaitu dari peringkat 3 di bulan sebelumnya. Di bulan Februari ini dia turun ke peringkat 4. Secara wholesale juga terdapat penurunan sebanyak 171 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ya, ini yang tadi saya ceritakan saudara kembarnya si Terios Mas Bro ya. Walaupun unit ini sudah lama tidak mendapatkan perubahan mayor, tetapi penjualannya luar biasa. Penjualannya bulan ke bulan sangat bagus, bahkan akumulasi 1 tahun di tahun 2024 kemarin menorehkan angka yang luar biasa Mas Bro ya. Ya, walaupun banyak yang heran kenapa unit ini masih laris manis, tapi tadi saya ceritakan bahwa dia memiliki kelebihan yang sebagian besar tidak dimiliki oleh mobil-mobil keluaran terbaru, yaitu RWD. Oke, ternyata selera RWD di Indonesia masih cukup luar biasa. Itu kesimpulan saya ya, karena kalau menurut saya secara model biasanya orang itu kan mencari yang fresh, tetapi ternyata unit ini masih banyak digemari. Ya, bisa jadi gantengnya awet, bisa jadi karena RWD itu tadi Mas Bro. Menurut kalian karena apa? 2 unit ini masih laku keras sampai dengan hari ini. Silahkan komen di kolom komentar, kita diskusi bersama. Oke, kita masuk ke peringkat 3. Diisi oleh Daihatsu Sigra dengan wholesale sebanyak 3296 unit. Daihatsu Sigra di bulan ini mengalami penurunan 1 peringkat, yaitu dari peringkat 2 turun ke peringkat 3. Secara wholesale juga terdapat penurunan sebanyak 307 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, masuk peringkat 3 ini sudah agak membosankan ya, nggak ada yang... Ya, karena secara fluktuasinya tidak terlalu banyak Mas Bro ya. Jadi menurut saya ketika kawan-kawan sudah sering melihat video saya, akan bisa ditebak nih 3 besar ya pasti isinya itu-itu aja. Tapi tidak apa-apa, langsung saja kita beralih ke runner up atau peringkat 2. Diisi oleh Toyota Calya dengan wholesale sebanyak 3628 unit. Toyota Calya di bulan ini mengalami kenaikan 3 peringkat, yaitu dari peringkat 5 di bulan lalu, di bulan Februari ini dia naik ke peringkat 2. Bahkan secara wholesale ada kenaikan yang luar biasa, yaitu sebanyak 1030 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, luar biasa untuk Toyota Calya dan kawan-kawannya. Sekarang kita buka sang jawara. Siapa coba? Ya, peringkat 1 adalah Honda Brio dengan wholesale sebanyak 5497 unit. Honda Brio sudah 2 bulan ini dia bertengger menjadi sang jawara ya, yaitu dengan menduduki peringkat 1. Semenjak Toyota Avanza lengser di tahun 2025, Honda Brio menggantikan posisinya di peringkat 1 atau menjadi sang jawara. Bahkan di bulan ini Honda Brio mendapatkan kenaikan wholesale sebanyak 667 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Luar biasa, Honda Brio penjualannya super stabil ya. Tapi di tahun lalu 2024 dia belum menjadi sang jawara. Kita lihat nih di 2025 apakah dia berhasil mempertahankan kursi jawara dari bulan ke bulan. Hingga akumulasi 2025 dia menjadi sang jawara atau nanti akan direbut lagi nih oleh unit lain. Kita lihat di bulan-bulan berikutnya. Ingat, Avanza masih mengintip dari peringkat 7. Apakah nanti dia akan kembali merebut kursi jawara ataukah kursi jawara akan tetap dipegang oleh Honda Brio? Oke, selamat untuk Honda Brio dan beberapa kawan-kawannya yang lain yang masuk 20 besar. Tentunya ini adalah sebuah proses yang luar biasa yang saya yakin ini bukan sekedar kualitas kendaraan tetapi sebuah customer oriented. Oke, seperti biasa sebelum saya akhiri video ini ada beberapa unit yang tentunya harus keluar dari kursi 20 besar ya. Karena tadi kita lihat
Ada beberapa unit yang bulan lalu dia tidak masuk kursi 20 besar, di bulan ini dia masuk kursi 20 besar. Artinya ada unit yang tergantikan atau harus terlempar dari kursi 20 besar. Unit apa aja? Langsung saja kita buka. Inilah mobil yang harus keluar dari peringkat 20 besar di bulan Februari 2025. Yaitu yang pertama adalah Mitsubishi Xpander Cross. Dengan peringkat di bulan Januari 2025 lalu dia peringkat 15, di bulan ini dia harus terlempar dari kursi 20 besar. Oke, unit yang kedua yang harus keluar dari kursi 20 besar di bulan Februari 2025 ini adalah Hyundai Creta. Yang sebelumnya dia peringkat 13, di bulan ini harus terlempar keluar. Ya, Hyundai Creta sudah lama nggak masuk kursi 20 besar Mas Bro ya. Hingga akhirnya di Januari 2025 lalu dia sempat masuk, tapi di bulan Februari 2025 ini dia terlempar lagi dari kursi 20 besar. Ada apa nih Hyundai Creta? Apakah ya hanya euforia ketika dia mengalami facelift, ataukah di bulan ini dia sedang mempersiapkan produksi untuk pengiriman yang lebih dahsyat di bulan-bulan berikutnya? Oke, demikian informasi dan referensi dari saya di kesempatan kali ini Mas Bro. Tidak maksud berpihak atau menjatuhkan salah satu merek. Semua yang saya sampaikan di sini berdasarkan data yang saya peroleh dari Gaikindo. Apabila ada kesalahan atau sesuatu yang bersifat opini, itu adalah opini pribadi saya. Silahkan opini pribadi kawan-kawan dituliskan di kolom komentar untuk kita jadikan bahan diskusi dan referensi bersama. Video ini saya akhiri. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.